Shalom, segenap pemirsa Super Suara Perempuan, Persekutuan Kaum Wanita Gereja Kibait, dimanapun berada. Patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa pada hari ini, 17 Agustus 2021, kita bangsa Indonesia dapat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun. Patutlah kita mensyukuri atas anugerah Tuhan bagi bangsa kita, bangsa tercinta Republik Indonesia, sekalipun masih dalam masa pandemi COVID-19. Melalui kesempatan ini, Persekutuan Kaum Wanita Gereja Kibait mengucapkan Dirgahayu bangsa Indonesia tercinta yang ke-76 tahun. Doa dan harapan kita semua, kiranya bangsa Indonesia terus maju, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Begitupun dengan Persekutuan Kaum Wanita Gereja Kibait. Mari kita terus semangat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, sehati sepikir untuk kemuliaan Tuhan. Dirgahayu Republik Indonesia, COVID segera berlalu, merdeka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom, dari lokasi Goa Tengkorak, Desa Batu Kacang, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Kita berjumpa kembali dalam renungan Suara Perempuan, Persekutuan Kaum Wanita Gereja Kibait, edisi Kemerdekaan. Melandasi perenungan kita, marilah kita membaca Sabda Allah di dalam surat Galatia, pasal yang kelima, ayat yang ke-13. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ibu-ibu yang sama dikasihi oleh Kristus Yesus, dalam renungan edisi kemerdekaan ini, kita akan belajar di dalam satu tema, dipanggil untuk merdeka. Kita mungkin pernah menyaksikan film-film yang bernuansa tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jikalau kita menyimak film tersebut, maka seringkali ada satu kata yang diperdengarkan, yaitu merdeka, merdeka, merdeka. Pekikan suara kemerdekaan adalah satu hal yang dipakai untuk membangkitkan semangat para pejuang-pejuang kemerdekaan pada saat itu. Tentu saja dalam harapan bahwa dengan perjuangan yang keras, maka kemerdekaan bangsa Indonesia dapat diraih. Dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa anugerah Tuhan semata, 17 Agustus 1945, kemerdekaan itu menjadi milik bangsa Indonesia. Ibu-ibu yang sama dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Rasul Paulus pun berbicara tentang kemerdekaan. Namun tentu saja kemerdekaan yang disampaikan oleh Paulus bukanlah kemerdekaan secara geografis, bukan kemerdekaan secara politik, namun kemerdekaan rohani. Ketika Paulus berbicara tentang kemerdekaan ini kepada jemaat Tuhan, orang-orang Kristen yang ada di Galatia, ia mengawali surat ini di dalam satu kalimat. Mari ibu-ibu kita memperhatikan di dalam ayat yang pertama dari Galatia pasal 5 ini.
dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Dalam kalimat ini ada satu kata yang perlu mendapat penekanan bagi kita, yaitu kata sungguh-sungguh. Mari kita membandingkan juga kalimat ini di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-36. Dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sungguh-sungguh merdeka dan benar-benar merdeka. Mengapa kedua kalimat ini disampaikan? Tentu saja ada makna penekanan yang keras oleh Rasul Paulus dan Yohanes. Benar-benar merdeka atau sungguh-sungguh merdeka berarti kemerdekaan itu telah dikerjakan oleh Kristus sendiri. Kemerdekaan yang diprakarsai oleh Allah telah dikerjakan di dalam Yesus Kristus. Kemerdekaan oleh Yesus itu adalah kemerdekaan yang sungguh-sungguh terjadi. Bukan kemerdekaan yang semu. Kemerdekaan yang dikerjakan oleh Kristus bukan kemerdekaan sekedar kemerdekaan, bukan kemerdekaan imitasi, tapi kemerdekaan itu adalah sesuatu yang pasti. Ibu-ibu yang sama dikasihi oleh Yesus Kristus, kita perlu meyakini bahwa benar-benar karya Kristus di salib itu telah memerdekakan kita sekalian. Ketika kita berbicara tentang kemerdekaan secara politik, tentu saja suatu bangsa yang telah merdeka, tentu saja keadaannya berbeda dengan suatu bangsa yang masih terjajah. Suatu bangsa yang dinyatakan merdeka tentu saja memiliki kebebasan untuk mengatur negerinya, tidak lagi hidup di bawah penguasaan suatu bangsa asing. Tadi Paulus berbicara bahwa Kristus benar-benar memerdekakan kita. Oleh karena itu, jika Kristus telah memerdekakan saya dan saudara, kalau Kristus sungguh-sungguh telah membuat kita sebagai orang merdeka, apa dampak dari kemerdekaan itu bagi kita? Yang pertama, kita lihat dulu. Ayat yang ke-13 bagian A. Memang kamu dipanggil untuk merdeka. Yang pertama, kemerdekaan yang dikerjakan oleh Kristus membuat status kita berubah. Status kita bukan lagi orang yang diperhamba oleh dosa, tetapi status kita berubah menjadi orang yang telah dimerdekakan di dalam Kristus. Merdeka dari apa? Kalau kita melihat konteks Galatia pasal kelima ini, ada dua hal yang saat itu mengikat orang-orang Kristen yang ada di Galatia. Yang pertama, bahwa mereka masih terikat dengan hukum-hukum Taurat. Di sini Paulus hendak mengingatkan kepada jemaat Tuhan yang ada di Galatia bahwa ketika karya Kristus sudah berkarya, maka pada saat itu legalitas hukum-hukum Taurat tidak lagi menjadi alat untuk memerdekakan manusia. Yang kedua, sebagai orang merdeka bukan hanya dibebaskan dari legalitas hukum-hukum Taurat, tapi juga dimerdekakan dari kuasa hukuman dosa. Kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. Kita tidak lagi dikuasai oleh keinginan daging dan pikiran-pikiran jahat kita. Haleluya, ibu-ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Karya Kristus di salib memerdekakan kita. Tapi ada satu hal yang menarik, bahwa kadangkala kita merasa sudah merdeka, tapi di satu sisi kita merasa bahwa kok sepertinya kita masih diperhamba. Banyak ibu-ibu yang merasa dirinya sudah merdeka, tapi masih diikat dengan keinginan daging,
memuliakan Tuhan sehingga berkata dan menyerah, saya tidak bisa berubah. Banyak orang Kristen demikian. Mereka tahu bahwa Kristus sudah memerdekakan, tapi mereka tidak bisa sungguh-sungguh menjadi orang yang telah dimerdekakan. Ibu-ibu yang sama dikasihi oleh Kristus Yesus. Mari sama-sama kita meyakini bahwa Kristus telah memerdekakan. Status kita bukan lagi sebagai hamba dosa, tetapi kita adalah hamba kebenaran.